Di Bandung teh ya ITB, pemikir, masa ngeberesin sampah di kota Bandung ITB nggak bisa. Ayo. Gimana Pak? So, kita butuh ini penanganan dari ITB. Duit ada Pak, banyak, dompet saya penuh. Kami sebetulnya kan sudah cukup banyak bekerja sama dengan Pak Wali Kota Bandung gitu ya, lihat jalannya insinerator yang sudah jalan di kota. Ini yang paling pertama catatan kami adalah yang sampah bercampur ke insinerator itu pasti akan bekerja dengan tidak maksimal. Dia akan berasap, menimbulkan polusi, kemungkinan masalah sosialnya akan besar. Caranya sebetulnya cukup, saya harusnya nggak boleh bilang cukup mudah ya, tapi cukup sederhana Pak. Sampah sisa makanannya dipisah. Jangan sampai sampah sisa makanan itu masuk ke dalam insinerator. Itu saja. Ini Kalau Pak, saya sih ragu Pak. Kalau kata kitanya begitu, prakteknya warga tuh susah baik, Pak. kalau misalkan tidak bisa, di operational expenditure insinerator itu akan meningkat. Karena kita harus mempertahankan temperatur pembakaran, jadi akan butuh solar atau butuh bahan. Nah itu yang saya maksud, kita ngambil sisi warga tidak bisa melakukan. Jangan kan warga PNS aja belum tentu, kecuali tentara. Betul, jadi OPEX-nya akan. Oke, sekarang ada alat apa dengan stimulus apa sehingga bekerjanya maksimal walaupun harus bakar sampah sisa makanan? Sebetulnya hampir semua tungku bakar insinerator itu bisa kita upgrade. Dalam artian untuk mempertahankan temperatur pembakaran itu kita butuh bahan bakar. Kenyataan di lapangan itu bahan bakarnya biasanya tidak disediakan Pak, karena solar itu kan mahal ya. Sehingga di lapangan itu ya bakar seadanya. Ya kita siapkan nanti. Nah, kalau itu sudah disiapkan, tidak hanya capex tapi juga opex ini akan sangat membantu Pak. Yang kedua dari sisi kapasitas, biasanya clean vendor itu adalah kapasitas 24 jam. Sementara di lapangan itu biasanya di masing-masing TPS itu hanya bekerja efektif 4 jam. 4 jam pertama itu untuk memilah, 4 jam berikutnya itu untuk mulai membakar. Nah, masalah dari insinerator yang dilakukan secara lokal itu adalah cepat start. Jadi saat tungkunya dingin sampai dia temperatur tertentu itu, dia akan kebul sekali. Biasanya nanti dari warga akan melihat tungku ini asap hitam gitu. Nah, artinya untuk menghindari hal itu sebetulnya insinerator itu harusnya dioperasikan 24 jam. Tinggal operatornya ada atau tidak yang siap bekerja 3 shift. Kalau itu siap bekerja 3 shift, pengalaman kami sepanjang menjaga temperaturnya di atas 400 derajat, itu insya Allah nggak ada. Masalah awal itu biasanya di setiap pagi Pak. Kalau mulai menyalakan insinerator itu pasti ngumpul. Kecuali kita pakai solar untuk memanaskan. Pilihannya itu 24 jam siap-siap solar. Kalau itu sudah ada, kita bisa membantu mengendorse ya, dalam artian secara teknis kita bisa coba kontrol supaya tidak merusak lingkungan. Kita bisa bikin nggak? Saya udah bilang ke Pak Rikrik, kita akan butuh waktu 6 bulan Untuk buat. Yang hari ini nggak ada. Yang ready saat ini sedang Pak, mungkin kira-kira bulan depan ini baru akan. Ada berapa biji? Baru 1. Oke, bikin 10.